Tapi kan Gebi dihina Niki, bela mati-matian. Emang dia yang mau. Orang dia yang nyuruh gue berantem, gimana dong? Kan gue yang disuruh berantem, disetting buat berantem sama dia. Lu berantem dong. Ntar gue pansos, biar follower gue naik, biar endorse gue banyak, biar bisa beli rumah. Kayak gitu. Jadi kan, ya dulu kan gue robotnya. LL juga dulu robotnya. Sekarang robotnya si bencong itu tuh. Si bencong kompor halusinasi tuh. Jadi robotnya. Kalau gue udah gak bisa lu jadiin robot. Otak gue udah waras. Ya. Jadi udah gak bisa lu atur. Udah gak bisa lu setting. Udah gak bisa lu manfaatin. Ya. Dulu gue mungkin masih oke, karena pergaulan gue ya, lingkungan gue toksik ya. Lingkungan gue toksik, jadi tiap hari gue dikomporin, dijejelin sama apa? Sama iming-iming. Ya, kayak lagu siapa? Lagu dangdut iming-iming tuh. Rita Sugiarto gak sih? Iya. Itu namanya geng goib sayang sekarang. Bukan Avenger dulu lagi. Itu namanya geng goib. Siapa transgender? Gebi. Iya, Gebi emang transgender. Transgender Gebi. Tapi Gebi nggak halu-halu sok perempuan. Transgender kok Gebi. Langit bumi bersaksi, Gebi Vesta dulunya laki. Langit bumi bersaksi, Gebi Vesta mantan banci. Vesta warung buka dong, hari Minggu doang tutupnya. Ya kan? Masih dipertanyakan sih tanah goib. Terus fitnah gue. Bilangnya ngomong ke orang-orang gue bentak karyawan gue, bentak-bentak karyawan gue. Perasaan gue gak pernah seumur hidup mau bentak karyawan gue. Olah pernah kakak bentak gak? Enggak lah. Pernah gak kakak bentak-bentak anak-anak semuanya di salon, di warung? Enggak lah, makanya ngelunjak sama. Makanya ngelunjak sama gue. Karena gue gak pernah marah, gak pernah ngebentak. Gue udah terlalu baik, makanya pada ngelunjak. Tapi gue di fitnah, diomongin sana sini, katanya gue ngebentak-bentak Ayah, ngebentak karyawan gue. Kapan gue ngebentak karyawan gue? Marah aja gak pernah sama karyawan gue. Marah gue aja cantik, tau gak? Karena saking marahnya gue gak bisa ngebentak sama orang-orang yang terdekat sama gue tuh, gue marahnya tuh nangis. Selalu gue marahnya nangis. Gue marah gak bisa, anjing lo, bangsat lo, binatang lo, gembel lo, miskin lo, gue pasang baleho di kampung lo nanti kalau lari keceplosan. Kayak begitu, gak pernah. Gue mah gak pernah ngebentak karyawan gue sekalipun. Demi Allah, demi Rasulullah, depan rezeki nih, gak pernah. Jangankan ngebentak, marah aja gak bisa. Gue tuh kalau misalkan gue marah sama karyawan gue nangis. Gue marahnya itu gue nangis. Kayak kemarin gue kecewa, gue marah, gue nangis. Gak bisa gue ngebentak-bentak. Bisa-bisanya gue difitnah, katanya gue ngebentak karyawan gue. Kapan gue ngebentak-bentak? Marah aja gak pernah. Tanya semua karyawan gue tuh.
Ya kan? Gue dimanfaatin, gue ditipu. Nggak dikit-dikit loh. Ditipunya nggak dikit-dikit loh. Banyak banget dimanfaatinya. Puluhan juta yang ketahuan. Yang ketahuan ya. Gue nggak tahu deh kalau yang nggak ketahuan. Tapi ya it's okay. Allah itu nggak tidur. Allah sayang sama gue. Alhamdulillah rezeki gue mah terus ada terus. Nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu huru-hara. Alhamdulillah rezeki gue lancar terus. Nggak ada yang kompak sayang, semua itu disetting. Nggak ada yang kompak, semua itu disetting. Semua disetting, semua diatur. Seolah robot, dibuat jadi bahan permainan. Gitu. Kita disuruh maju untuk menaikkan popularitasnya dia. Giliran udah ini star syndrome, sahabat-sahabatnya yang gue sih nggak pernah ngerasa sahabatnya sih, ditendang-tendang. Ya, semua disetting dari dulu tuh. LL, gue disetting buat huru-hara. Hanya demi sebuah popularitas. Lihat aja, semuanya kabur. Semuanya kabur kan? Mana ada yang bertahan sama dia? Kak, saya mau tanya, kakak kenapa nggak harus makan mie lemonil? Kakak kenapa nggak harus makan mie lemonilo saja kak? Kalau makanan itu kurang sehat. Sejak kapan makan buah kurang sehat? baru pernah tahu gue makan buah naga sama makan pepaya nggak sehat. Lu tanya dokter manapun, profesor manapun, di mana-mana itu makan buah itu yang sehat. Sejak kapan makan buah nggak sehat? Emang, ya. Halo, 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 halo. Belajar itu penting. Ini quote yang kemarin aku ambil sih. Quote up today. Quote up today. Kalau yang hari ini kita belum ambil, kita harus ambil dulu sebelum pergi meeting. Jadi biar tahu
quote hari ini tuh apa? Enak tahu buah itu. Selain enak, bagus dan sehat. Berilah senyuman kepada sekelilingmu karena senyuman mampu menyemangati seseorang yang lemah. Alhamdulillah. Setiap menit, setiap detik, setiap hari gue senyum. Sampai gue dibilang sama teman-teman gue ya, teman-teman dekat gue ya, gue gila katanya. Karena sama siapa aja pun gue pasti senyum. Ini quote of today. Kalau last day, quote-nya belajar itu penting. Ya, every day I'm always belajar apa sih? Study itu kayak sekolah, itu bahasa baku satu kata, kalau disambungin beda katanya. Ya, every day I'm always try to learning ya. Belajar tuh apa sih? Learning. Study itu kan kayak satu kata. Every day I'm study. Study itu kan kayak sekolah. Yang belajar gitu loh. Kayak kita belajar tentang hidup, belajar tentang masa every day I'm always study? Learning. Iya benar, learning. Every day I'm always try and learning for myself, for business, for have a good career, and then belajar dari kesalahan. yes, and then learn from the last memory, because I think every time always have someone menipu apa? Menipu scam of me ya. Every day, because every time I'm always merasa itu apa? Ya pokoknya itulah. I always try and learn. Okay. Mistake itu artinya apa? Lie itu nipu ya. Ya. Every time always have someone for lying ya. For lying. Masa sih? Gitu. Ya udah nanti lah ya aku belajar ya. Mari kita belajar. Lah itu berbohong, iya. Mistake salahnya. Every time I'm always membuat. Aduh, bangun tidur nih otakku nggak connect, udah lupa. Membuat kesalahan, seperti itulah ya. Setiap waktu itu aku selalu kayak membuat kesalahan. Mungkin aku terlalu baik juga sama orang, tapi ya nggak bisa juga untuk jadi orang jahat gitu kan. Cuma kadang-kadang kayak kesel sendiri gitu loh sama diri sendiri gitu, kayak kenapa sih gue udah baik sama orang kok dimanfaatin, ditipu, dimaling, di apalagi ya. Padahal pelit juga nggak pernah. Ya kalau kita sendiri mah merasakannya pasti aku nggak pernah pelit. Kita tanya sama orang aja deh, Olah kakak pernah pelit nggak? Enggak lah. Mana pernah lah. Jadi ya sebenarnya yang menilai kita itu sebenarnya bukan kita sendiri sih ya. Kalau setiap orang tuh pasti menilai mereka benar gitu loh. Menilai dirinya sendiri itu benar, menilai dirinya itu sempurna gitu kan. Cuma kan yang tahu dan bisa menilai kita itu adalah orang lain. Makanya kalau misalkan kalau aku bilang baik, aku bukan orang baik sih sebenarnya gitu kan. Cuma aku tuh berusaha untuk baik ke siapapun aja. Ke siapapun itu aku selalu berusaha baik. Even kalau misalkan kebaikanku itu nggak dibalas dengan kebaikan, ya udah aku sebenarnya ikhlas aja. Cuma kadang-kadang kayak orang terdekat kita kayak nipu kita tuh kayaknya apa ya? Kayak kita udah kasih percayaan penuh gitu loh. Kalau kita udah kasih kepercayaan penuh sama orang yang kita anggap dekat, kita anggap percaya, tapi kayak tiba-tiba kita tahu dia nipu kita, atau dia maling kita, atau dia ngejahatin kita, kayaknya tuh kecewa nggak sih? Jadi itu sih yang sering aku alamin gitu loh.
Makanya kata si Ola itu tadi kan, makanya apa ya lah kamu bilang tadi? Jangan terlalu baik. Jangan terlalu baik. Jangan terlalu baik sama siapapun. Cuma ya nggak bisa ya, emang karakternya udah kayak begini sama siapapun ya. Aku welcome sama siapapun, aku baik. Jadi di saat aku pengen mencoba untuk nggak terlalu baik sama siapapun gitu, susah. Dan ini quote of today, berilah senyuman kepada sekelilingmu karena senyuman mampu menyemangati seseorang yang lemah. Semangat, jadi buat kalian semuanya yang lagi lemah, kalian yang lagi katei, kalau kalian sekarang itu yang lagi lemah, kalian lagi down, kalian lagi berada di posisi titik terendah, tetap senyum, tetap semangat. Hidup itu bukan hanya untuk hari ini, karena hidup itu ada untuk hari esok, lusa, dan seterusnya. Jadi berbuat baiklah ke siapapun, tersenyumlah sama siapapun, jadilah orang yang bermanfaat, berguna untuk sekeliling kalian gitu loh, supaya karma baik juga bakal datang ke kalian. Jadi biar kita bisa dapat karma baik. Siapa ngatain saya gila? Siapa ngatain saya gila? Dia ngatain saya gila, pokoknya dia yang gila. Siapa yang ngatain saya gila? Saya mah alhamdulillah waras. Waras saya, makanya seumur hidup saya nggak pernah miara brondong. Terus beliin brondong PS, beliin brondong iPhone, sampai bela-belain ngutang. Alhamdulillah masih waras saya mah. Daripada uangnya buat itu, lebih baik saya buat keluarga saya. Saya nggak perlu mengatakan saya orang baik sama siapapun, sama keluarga saya pun, tapi orang-orang di sekitar saya yang tahu seperti apa saya, ya. Jadi daripada duitnya buat beliin handphone berbrondong, sorry to say ya Hani, lebih baik gue buat beli orang tua gue, orang tua gue masih butuh makan, adik-adik gue, ponakan gue, semuanya nenek gue, ya, keluarga gue masih banyak yang susah, butuh makan, butuh hidup. Daripada duitnya gue buat menter-menteran, buat gaya-gayaan, lebih baik kalau gue ada rezeki lebih, gue kasih buat keluarga gue, ya. Gue masih punya nenek, gue masih punya kedua orang tua, gue masih punya adik, gue punya keponakan banyak. Terus om gue, tante gue juga ada yang hidupnya juga yang nggak kaya gitu loh, yang masih membutuhkan gitu. Jadi enggak lah ya, sorry, gue masih waras sih, alhamdulillahnya gue masih waras, gue nggak gila. Jadi kalau bilang gue gila, please, kamu punya kaca nggak sayang? Kalau kamu nggak punya kaca, aku beliin kaca deh. Takutnya kamu nggak mampu beli kaca cash, karena kan kamu kan ngutang terus. Beli iPhone ngutang, beli PS ngutang, beli ini ngutang, beli itu ngutang. Lihat temen punya barang branded, iri. Ya karena lu nggak punya barang branded yang mahal, ya. Lu diajak masuk ke counter yang branded aja, lu nggak mampu. Sorry, nggak mampu. Jadi melasti jadinya. Ya mataharinya lagi bagus. Aku meeting sih ya. Iya kan, hidup nggak usah halu-halu lah sayang. Hidup nggak usah halu-halu lah ya. Kalau kita memang kita nggak mampu, ya kita bergaya sesuai sama isi dompet dan isi rekening kita aja, ya. Jadi jangan tuh kalau misalkan nggak mampu terus Mitu, aku tunggu kamu di Bali lagi. Jangan nakal ya di sana ya. Nanti kalau kamu nakal, aku tampar kamu. Jadi kalau misalkan kalau kita nggak punya yang duit lebih, itu nggak usah maksain. Kalau aku sih ya, kalau aku punya prinsip ya, kalau aku punya duit, aku punya rezeki itu, aku lebih baik beli tanah, aku lebih baik beli rumah, ya. Nggak mau aku maksain. Kalau aku mau mah beli mobil ya, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW juga aku bisa aku mah.
mau beli kredit bisa ya. Kalau cash mungkin aku nggak mampu ya. Kalau cash aku nggak mampu. Kalau kredit aku mampu dengan cicilan gitu kan. Dengan cicilan sekian puluh juta per bulan, insya Allah mampu sih sebenarnya. Cuma enggak lah ya. Lebih baik aku beli tanah, lebih baik aku beli rumah. Emang aku mau tinggal di mobil kan enggak. Emang aku mau tinggal di dalam tas kan enggak. Emang aku mau tinggal apalagi ya? Ya di dalam selangkangan berondong kan enggak. Ya. Jadi kalau aku sih ya lebih baik aku beli cash gitu loh, terus beli rumah nggak nyewa, karena kan nggak enak. Saya sekarang aja aku tinggal di apartemen nyewa, walaupun aku bayarnya per tahun walaupun aku bayarnya per tahun bukan per bulan gitu, tapi masih nyewa. Tapi insya Allah sih segera sih di Bali punya rumah. Tapi kalau di Kalimantan sih alhamdulillah punya rumah, punya keluarga lagi. Punya keluarga, punya rumah, makanya aku kerja karena di otakku tuh kerja, punya duit buat bahagiain keluarga. Makanya orang tuaku aku bawa liburan ke luar negeri, aku berangkatin umroh, terus keluargaku, bukan orang tuaku aja ya, keluargaku, abang-abangku, ponakanku, adikku, semuanya aku bawa ke luar negeri gitu loh. Aku bawa liburan biar mereka ngerasain luar negeri itu kayak gimana. Terus apa yang mereka mau aku cukupin, alhamdulillah, walaupun nggak mewah-mewah banget gitu ya. Mereka pengen iPhone, ya aku beliin Oppo. Mereka pengen beli Samsung, aku beliin Vivo, kan kayak begitu. Mereka pengen beli mobil BMW, aku beliin Calya, kan kayak gitu kan. Terus mereka pengen beli rumah tingkat 15, aku beliin rumah tingkat 2 gitu. Ya kalau mereka minta beliin tanah 1000 hektar, aku beliin tanah 700 meter, kayak gitu aja sih. Jadi kita hidup dengan logika aja, hidup dengan realita seperti itu ya. Jadi nggak usah lah. Apa sih yang mau kita dapatkan dari kita berhalusinasi pamer ini itu dengan kehaluan yang faktanya tidak seperti itu. Apa yang akan kita dapatkan? Nggak ada, sayang. Kita ini nggak hidup lama, kita nggak pernah tahu, entah 1 jam kemudian kita akan mati, entah kita bulan depan kita udah nggak ada, entah kita minggu depan, entah lusa, entah tahun depan. Umur kita kan kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalkan kayak kita masih mau berusaha untuk jadi orang baik, berguna untuk orang sekitar, kita nggak pelit, kita mau sedekah, itu insya Allah ya, rezeki itu alhamdulillah insya Allah lancar. Jadi jangan kalau misalkan kayak kita ada karyawan nih ya, kita bentak-bentak, nggak boleh. Terus ada misalkan kayak karyawan yang kerja makan gaji, terus kita kasih kembaliannya, kita kasih jadi tips, terus ditarik lagi, diambil lagi, dirampas lagi, terus nggak boleh sial katanya kan kalau misalkan ngasih tips ke orang. Perasaan nggak ada di dalam hukum agama kalau kita sedekah, kita berbagi kan malah bagus ya. Masa sial? Bingung deh, nggak tahu lah ya. Ajaran agama mana sih yang kalau kita ngasih tips ke karyawan yang kerja di satu tempat makan atau ngasih uang lebih parkiran gitu ya, ada uang lebihnya 1000 atau 2000, kita ikhlasin, kita kasih, itu hukum dalam agama mana sih? Itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan nih aku parkir, terus duitku kan parkirku kan misalkan 2000 atau 3000, terus aku cuma punya duit 5000, si masnya juga nggak punya kembalian, terus aku bilang ya udah mas, ambil aja kembaliannya. Itu dosa nggak sih? Emang itu dosa? Dalam agama mana itu dosa? Enggak lah kan? Setahu aku mah nggak dosa deh. Dimana-mana sedekah mah nggak dosa kan? Ya kalau misalkan kayak aku makan ya, terus bonnya misalkan 7.000, terus uangku 10.000,
Terus karena pelayanan masnya bagus, terus 10.000 itu, ya udah mas, 3.000-nya ambil aja buat uang tips. Emang itu salah ya? Emang itu dosa kalau kita ngasih uang tips? Enggak kan? Nggak tau lah ya. Nggak tahu juga sih ajaran agama apa sih. Karena kalau agama yang baik itu, kalau mamaku ya, karena mamaku itu apa namanya, keluargaku, bukan mamaku aja sih, keluargaku itu ya alhamdulillah orang muslim yang mungkin rajin sholat, bisa mengaji gitu loh. Walaupun aku nggak, agama mereka itu mungkin juga belum baik, itu belum sempurna, karena kalau misalkan sempurna itu kan Allah kan. Kalau agama mereka baik, otomatis mereka udah jadi ustadz, udah jadi kiai gitu kan. Jadi orang dari nenekku, tanteku, omku, mamaku, abangku, semua itu ngajarin. Sampai kemarin Allah dengar nggak abang kakak itu apa kata Bang Ale? Mengajarin kamu rezekinya anak itu dari apa? Dari doa orang tua. Rezekinya anak itu dari doa orang tua. Terus restu orang tua itu kakak yang lupa deh, kamu yang ingat. Jadi abangku yang ngingetin kayak gitu, karena abangku kan alhamdulillah lah gitu, sholatnya 5 waktu gitu kan. Jadi abangku tuh ngajarin kemarin, ngajarin ke aku, inget rezeki anak itu adalah restu dari orang tua. Rezeki pokoknya itulah ya. Aduh aku jadi lupa. Pokoknya intinya aku diajarin sama keluargaku, orang tuaku tuh untuk sedekah. Jadi kalau mamaku nelpon aku, jangan lupa sedekah ya. Kecil, besar yang kamu kasih itu tetap bakal menjadi ladang pahala kamu nanti di akhirat. Jadi kayak begitu. Jadi masa sih 1.000 2.000 kita pelit? Kau lah ketawa tuh. Olah aja lah, kakak nggak ada duit lah, beliin buah dulu lah. Begitu ya lah, kakak nggak ada duit lah, bayarin makan dulu lah. Bayar makan bukan dikit-dikit, beli buah bukan dikit-dikit. 100.000, 150. Nggak pernah dia pelit sama aku, padahal dia yang aku gaji loh. Padahal ibarat katanya aku bosnya dia loh ya. Tapi dia nggak pelit sama aku, walaupun nanti akhirnya kalau pas itu lah ini ganti ya uang kemarin ya gitu kan. Tapi kan dari situ kan kita kan bisa menilai orang pelit sama tidaknya gitu. Dari situ sih ya. Ridho orang tua, ridhonya Allah, murkanya ortu, murkanya Allah. Ya, that's it. Itu maksudku. Nafkahin berondong dosa kah? Alhamdulillah aku nggak pernah nafkahin berondong. Berarti aku nggak dosa ya. Ada ini nggak di gigiku? Biji-biji buah naga ya, bukan biji peler. Alhamdulillah aku nggak pernah nafkahin berondong. Jadi berarti aku nggak dosa dong? Nggak dosa. Gaby Vespa nggak pernah nafkahin berondong. Karena hidupku aja masih susah. Ya, hidupku aja masih